Halo, jumpa dengan saya, Sukrisna Kasnawiharja atau yang suka disapa Cakris. Saya suka upload materi apa saja di channel ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah. Silakan like bila suka dan kritik bila tak berkenan. Salam berbagi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bil-qa'il al-qadri wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahu adzim. Islam ini punya keunikan, Bapak-bapak dan Ibu. Punya keunikan. Apa keunikan? Keunikan Islam ini adalah pada bulan. Salah satu keunikannya pada bulan. Bulan kita ini tidak seperti bulan pada agama yang lain. Kalau agama yang lain bulannya menghitung tanggal lahir, kita tidak pada tanggal lahir. Hitungannya adalah pada apa? Pada Allah. Bagaimana hitungan? Rajab, Sya'ban, Ramadan itu berurutan. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad. Sedangkan Ramadan itu bulan kita. Mengapa dikatakan Rajab itu bulannya Allah? Karena di Rajab itu Allah mempertunjukkan kepada Nabi kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa sambungnya? Allazi barakna linuriya min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berikan barakah sekelilingnya. Apa tujuannya? Tujuannya linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada hamba-Ku sekalian tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu apa? Maha mendengar dan maha melihat. Mengapa dikatakan Rajab itu bulannya Allah? Karena bulannya Allah itu Allah tunjukkan adalah pertama, memberikan barokah, menjadikan barokah kepada perjalanan Nabi kita Muhammad SAW itu. Apa tujuannya? Tujuannya linuriyahu min ayatina. Ibu dan bapak sekalian, kata barokah ini penting artinya. Di mana penting artinya? Barokah ini mengungguli, mengatasi pikiran kita. Saya mau tanya ibu dan bapak sekalian, kira-kira seorang tukang ojek itu
Grab. Ada nggak kepastian berapa pendapatannya per hari? Nggak ada kan? Nggak ada pendapatan per hari. Bisa kemarau, bisa hujan, kan begitu kan? Bisa banyak, bisa sedikit. Baik. Tukang beca yang menginjak, muter roda beca, bukan roda mesin, dengan kakinya. Kira-kira berapa sih pendapatan satu hari? Mohon maaf, mungkin ya barangkali 100 sudah besar itu. Tiba-tiba anaknya 5. Anaknya 5 ini sekolah semua dan sarjana semua. Pertanyaannya, masuk akal nggak? Dengan narik beca bisa sekolah anak 5 sampai 5. Sarjana semua. Tidak masuk akal. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya karena rezekinya barokah. Jadi barokah itu artinya apa? Barokah artinya adalah sesuatu penghasilan, suatu pendapatan yang tidak seimbang dengan usaha dia itu. Menurut pandangan mata kasar. Betul tidak? Satu. Kita cari bandingan yang kedua. Seorang pejabat, pengusaha, kekayaannya besar, bukan cuma juta, M. Iya kan? Miliar. Apa yang terjadi? Anaknya amburadul. Jangankan lulus sekolah, nyusahkan orang lagi. Artinya apa? Enggak barokah. Jadi kalau begitu maka di sini adalah makna hidup kita ini semuanya ukurannya apa? Barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa kita semua ini sudah sama-sama merasakan bagaimana maknanya barokah ini. Kalau bapak-bapak hitung tenaga bapak, kerja bapak dengan penghasilan bapak dibawa pulang ke rumah, saya rasa tidak seimbang dengan hasil yang diolah oleh ibu di rumah. Tidak imbang. Tapi ternyata bisa cukup. Jawabannya karena barakah. Karena itulah maka ini kita katakan tadi, innahu samiul basir. Sesungguhnya Allah itu sami'. Apa arti sami'? Sami' maha mendengar. Apalagi basir. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian ada 3 kata yang artinya melihat. Satu ro'a, ro'a itu melihat. Yang kedua kalau ro'a itu sekilas melihat. Yang kedua nazoro. Nazoro itu adalah melihat dengan mengamati. Tapi juga mata ini juga menggunakannya. Yang ketiga namanya basoro atau menjadi basir. Apa arti basoro? Melihat dengan ini. Bukan mata, mata hati yang melihat. Karena itu maka kekuasaan Allah ini Bapak Ibu sekalian hanya bisa ditangkap kalau kita ini menggunakan basirnya Allah. Bukan ro'a, bukan nazar. Dalam riwayat Isra Mi'raj kita jadi mendengarkan diceritakan ustaz-ustaz kita. Dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan normal itu 1 bulan sampai ke sana. 1 bulan pulang. Berarti berapa bulan? 2 bulan kan? Ini perjalanannya habis Isya sebelum subuh dia sampai balik. Kira-kira terima akal apa tidak? Kalau nazaro dan ro'a yang digunakan tidak akan mungkin terima. Tapi mengapa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sahabat Nabi, andai kata pun Muhammad mengatakan dia melebihi perjalanan itu lagi, saya terima, saya yakin, saya beriman. Maka dikatakan dia As-Siddiq. As-Siddiq artinya apa? Orang yang bisa menggunakan nalar batinnya untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, maka ini kalau kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari, kita ini akan bisa hidup tenteram seperti ini, bisa ikut pengajian seperti ini. Jawabannya karena apa? Karena kita menggunakan basir. Ibu dan bapak sekalian, rumah tangga kita akan tenteram, tidak recok terus, tidak ribut terus, sekalipun penghasilan sederhana. Mengapa? Karena bapak dan ibu di rumah itu menggunakan kata basir. Karena itu maka inilah yang kita jadikan sebagai ditolak. Mari kita bersama-sama
dalam hidup ini menggunakan sifat basirnya Allah. Artinya apa? Melihat sesuatu itu jangan gunakan logika biasa. Jangan gunakan pandangan biasa, tapi gunakanlah basir, mata hati. Dengan mata hati itu apa? Dengan mata hati itu maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang yang miskin tiba-tiba menjadi kaya, boleh? Bisa. Contoh, saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu, udah tua. Kebetulan saya tahun 95 itu, tahun 2009 itu menjadi Amirul Hajj. Saya menjadi Amirul Hajj diminta oleh Pak Menteri Agama bersama-sama ke Tanah Suci sana. Ketemu dengan seorang ibu-ibu, jamaah haji yang sudah tua, kira-kira umurnya 70 tahun. Saya tanya, ibu kok bisa berangkat? Apa usaha ibu? Saya cuma petani pak, jual kelapa. Kok bisa begini berangkat? Tidak tahu pak, begitu dari rezekinya. Itu contohnya apa? Contohnya dia itu adalah dia diundang oleh yang punya rumah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun begitu. Kalau kita itu akan diundang oleh Allah, maka tidak ada yang mustahil, semuanya akan terjadi. Inilah contohnya betapa pentingnya keimanan ini menjadi kita renungkan dan kita camkan dalam diri kita. Dan kembali kepada tadi, inilah sebabnya bahwa bulan Rajab itu dikatakan dengan syahrullah, dengan bulannya Allah. Karena Allah tunjukkan sini kekuasaannya. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita gunakan pendekatan logika, orang akan bertanya, gimana mungkin itu bisa orang terbang ke sana? Itu kan akan terbakar tuh badannya itu. Maka mereka mengatakan, Nabi Muhammad itu bisa saja naik mi'raj ke aras ke langit yang ketujuh sana, tetapi bukan badannya yang berangkat. Tapi apanya? Rohaninya yang berangkat. Jadi sampai sekarang masih ada orang yang tidak bisa menerima itu, karena patokan dia patokan nalar. Tapi kalau patokan kita adalah patokannya mata hati, pertanyaannya, ada yang nggak mustahil bagi Allah? Tidak ada. Ibu dan bapak sekalian, kita ini semuanya ini alam semesta ini namanya mumkinul wujud. Namanya apa? Mumkinul wujud. Mumkinul wujud artinya apa? Wujud yang mungkin, yang bisa ya bisa tidak. Itu namanya wujud mungkin namanya. Wujud mungkin itu sesuatu yang tidak ada kepastian. Seorang ibu yang sedang mengandung, pertanyaannya, pastikah lahir anaknya? Belum tentu. Orang yang sehat, pastikah sehat terus? Belum tentu. Saya tadi malam telepon seorang teman di Medan sana. Dia cerita, istrinya sedang menonton televisi, sehat. Tiba-tiba dipanggil anaknya. Innalillah, sudah meninggal. Kata nonton televisi begini, nggak ada penyakit apa-apa. Apa sebabnya? Karena dia mumkinul wujud. Allah itu namanya wajibul wujud. Artinya wujud yang wajib. Allah itu wujud yang wajib, artinya wujud Allah itu tidak bisa kita ukur. Wajib. Tapi kalau kita ini ada alurnya, ada logikanya, namanya kita katakan mungkin wujud. Bapak Ibu sekalian, karena itulah maka tadi kita katakan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Sedangkan Sya'ban itu adalah syahrul Muhammad atau syahrul Nabi. Jadi kalau Rajab itu bulannya Allah, maka Sya'ban adalah bulannya Nabi. Sekarang pertanyaannya, mengapa dikatakan bulan Nabi Rajab ini? Sya'ban. Dan pertama kita lihat, apa itu Sya'ban? Sya'ban artinya adalah bercabang-cabang. Jadi karena itu maka dikatakan Sya'ban ini apa? Karena ini adalah bercabang-cabang.
Dulu Bapak Ibu sekalian, ketika pada zaman jahiliyah, sebelum diangkat Rasulullah, di bulan Sya'ban itu biasanya orang-orang kafir Quraisy itu mencari air. Ya, kerja mereka mencari air. Mencari air sebanyak-banyak. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan dari kata ro, mim dan dot. Ramadan artinya terik, panas. Jadi Ramadan adalah bulan yang panas. Jadi karena itu maka persiapan menghadapi bulan yang panas itu bulan Sya'ban digunakan untuk mencari air yang banyak, kumpul air. Kalau kita lihat bahwa dalam Islam bulan itu tidak diukur menurut tanggal lahir orang. Contoh misalnya teman-teman kita yang beragama lain, apa yang terjadi? Kalau misalnya pada bulan Februari biasanya ada perayaan apa namanya? Ada perayaan apa? Bukan, yang itu yang teman-teman kita yang Cina itu apa namanya itu? Imlek. Ya. Kalau 25 Desember apa? Natal. Natal artinya kelahiran. Dalam Islam tidak ada sebuah pernyataan yang menjadi ketentuan merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu adalah sepenuhnya budaya. Itu budaya kita. Ya, itu tradisi saja. Dalam Islam, dalam Quran, dalam hadis tidak ada yang menyatakan bahwa hei, peringati kalianlah hari lahirku. Tidak ada. Jadi kalau kita apa arti bulan ini semuanya? Bulan ini semuanya tujuannya adalah semuanya kepada Allah. Rajab itu adalah kepada Allah, Sya'ban itu adalah kepada Allah. Kalau orang kafir jahiliyah itu, kafir Quraisy menggunakan Sya'ban adalah menghimpun dana, menghimpun air untuk persiapan menghadapi hari panas nanti Ramadan, maka dalam Islam Sya'ban itu apa cabang-cabangnya? Cabang-cabangnya di sana adalah menghimpun amal ibadah, menghimpun air spiritual. Jadi kalau orang kafir Quraisy menghimpun airnya air yang minuman. Itu kalau orang kafir Quraisy. Kalau Islam menghimpun air juga, tapi air apa? Air spiritual, air kerohanian. Apa air kerohanian itu? Antara lain sedekah. Bagaimana sedekah itu? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik-baik lebih baik, lebih penting daripada apa? Lebih penting daripada sedekah. Sedekah mensedekahkan harta tapi yang diikuti dengan cacian. Jadi kira-kira begini maksudnya. Dalam Islam qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, yang benar, yang santun itu, yang sejuk itu lebih baik daripada apa? Kita kasih sedekah sama orang lain tapi kita hina dia. Artinya bukan sedekah hanya sekedar beri ini, tidak. Tapi apa? Ada ketulusan hati, ada kebenaran hati. Kaum muslim rahimakumullah, karena itu maka Sya'ban ini adalah merupakan sebuah pengantar kita, sebuah cabang kegiatan kita untuk menghimpun air spiritual, menghimpun air kerohanian. Bagaimana kira-kira cara menghimpun air kerohanian itu? Yang pertama, menghimpun air kerohanian itu adalah persiapkan dirimu untuk bersedekah. Jadi sedekah itu di sini fungsinya. Di Sya'ban ini. Karena itu maka di Tapanuli, bagi bapak-bapak dan ibu yang dari Tapanuli akan barangkali mengetahui, mereka menyebut bulan Sya'ban namanya apa? Bulan kenduri nasi. Namanya bulan kenduri nasi.
Artinya apa? Banyak bersedekah. Dalam masyarakat Jawa barangkali bulan Ruah ya. Sya'ban dikatakan Ruah ini. Ruah ini apa? Ruah itu merupakan kelapangan hati memasuki Ramadan. Kalau masyarakat Sunda, Banten apa namanya Pak Nizam? Apa istilahnya? Oh, munggahan. Kalau munggahan itu berarti Jawa juga. Ya. Nah, kalau di Aceh namanya memegang. Memegang itu. Punggahan itu bisa kita pahami juga apa? Itu mengangkat, munggah kan? Kan naik. Ramadan itu kita naik. Maka dikatakan munggah. Tapi intinya adalah bahwa dalam Sya'ban ini kita harus mulai mempersiapkan diri karena kita akan masuk pada Ramadan. Orang yang bisa mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini dan masuk kepada Ramadan itu dengan benar, maka imbalannya adalah takwa. Jadi keberhasilan kita meneladani dari Rajab sampai Ramadan, dikunci dia menjadi namanya takwa. Maka ayat surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu penguncinya itu. Jadi ayat yang paling ujung itu adalah la'allakum tattaqun. Ini sering kita lupakan itu. La'alla itu dalam bahasa Arab dikatakan litaroji. Litaroji artinya harapan. Kalau kamu puasa ya dengan benar, maka harapannya kamu akan menjadi orang bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itulah puncak hakikat diri manusia. Puncak hakikat diri manusia. Ya. Maka diikat dengan la'alla. Tetapi mungkin juga Bapak sekalian, mengapa sih dalam bulan Ramadan masih ada orang yang berbohong, suka menipu, ya, suka meningkatkan harga barangnya dengan niat keuntungan yang banyak? Apa itu juga tattaqun? Jawabannya adalah bahwa tidak semuanya orang yang puasa itu hasilnya diikat dengan takwa itu. Karena maka takwa itu bukan kepastian. Dia la'alla. La'alla itu artinya apa? Mudah-mudahan. Sama dengan kita kerjanya itu Pak. Kalau kita kerja serius, betul-betul serius, kita persiapkan dengan semua, mudah-mudahan kita berhasil. Tapi pastikah kalau kita bekerja berhasil? Belum tentu. Berhasil itu kuncinya, intinya di situ. Tapi itu sebenarnya adalah intinya mudah-mudahan. Baik, kalau begitu maka kita di puasa Ramadan ini akan menjadi la'alla, akan menjadi mudah-mudahan. Tetapi tentunya Bapak sekalian jangan lupa, Ramadan itu bukan bulan tersendiri. Dia bulan yang merupakan rentetan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kalau kita hanya berpikir di Ramadan saja nggak cukup. Kalau kita hanya mengatakan punggahan nggak cukup. Punggahan itu hanya sekedar fisik. Sebenarnya masuk ke Ramadan itu ada syarat-syaratnya. Satu, pertama perbanyak sedekah. Itu yang paling utama. Perbanyak sedekah. Dan jadikan pikiran kita bersama, bahwa sedekah itu bukan mengurangi rezeki kita. Sedekah itu justru akan menambah rezeki kita. Ini kadang-kadang orang-orang sekuler kurang bisa terima itu, bahwa dengan rezeki itu akan bisa menambah penghasilan kita. Karena bagi mereka mengatakan bahwa mengapa orang-orang sekuler Bapak sekalian menolak berzakat? Mengapa mereka merasa itu menolak bersedekah? Karena mereka berpandangan bahwa zakat dan sedekah itu akan mengurangi hartanya. Dalam Islam tidak. Bahwa zakat dan sedekah itu justru menambah. Karena apa? Karena dalam bersedekah ini sekalian, kita itu minimal dikasih imbalan 10 kali. Kalau kita bersedekah minimal 10 kali imbalan. Sampai berapa? Sampai 700 kali. Coba bayangkan. Kalau sampai 700 kali
berganda harta yang kita sedekahkan itu, lalu mengapa takut bersedekah? Mengapa mengira-ira bersedekah? Mengapa malas kita bersedekah? Karena kita terkadang masih terpengaruhi oleh cara berpikir orang sekuler. Cara berpikir orang barat. Orang barat itu adalah salah satu kritik mereka kepada Islam itu apa? Katanya Islam ini orang bodoh. Mengapa bodoh? Kok dipaksa-paksa orang membagi rezekinya? Padahal kan hasil usaha sendiri itu kan. Logikanya begitu. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya. Betulkah harta yang kita peroleh itu, rezeki yang kita peroleh itu semata-mata karena kehebatan kita? Ambil contoh, seorang suami dapat promosi jabatan, meningkat pendapatannya. Bisakah dia berpromosi kalau istrinya di rumah ribut terus? Saya rasa enggak. Itu kalau satu istrinya, kalau dua bagaimana? Satu, kalau dia mau berangkat kerja, bisakah tenang pikirannya kalau anak-anaknya berkelahi terus? Tidak. Bisakah ibu dan bapak di rumah tenteram kalau tidak ada yang membantu pekerjaan di rumah? Istri rumah tangga? Tidak bisa. Bisakah bapak dan ibu kerja dengan tenang kalau keluarga kaum kerabatnya tidak tenang? Tidak bisa. Jadi artinya apa? Kenyataannya rezeki yang kita peroleh itu di sana banyak sumbangan orang lain. Banyak partisipasi orang lain. Karena itu maka wajar kalau kita membagi rezeki itu. Dan kalau kita bagi tentunya tidak berkurang. Karena justru bertambah tadi. Minimal 10, maksimal 700. Coba ya. Mana ada perkalian yang demikian dalam sejarah umat manusia? Tidak. Islam memberikan contoh. Jadi karena itu maka sedekah ini sebenarnya bukan pada bulan Ramadan ya Bu ya. Intinya bukan pada Ramadan. Sedekah itu sudah dimulai pada bulan Sya'ban ini. Maka tadi saya katakan bagi sebagian masyarakat ini dikatakan bulan kenduri nasi. Karena di sini kita banyak kenduri, banyak bersedekah. Baik. Jadi yang pertama adalah dalam menyambut Ramadan ini jangan kita lupa perbanyaklah yang namanya sedekah itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam memasuki bulan Ramadan ini ingatlah ada perkataan yang benar dan tidak mungkin berbohong. Dan siapa yang mewiridkan membaca itu, maka perkataan itu, maka itu akan bawa berkah. Namanya apa? Al-Quran Al-Karim. Mungkin di antara kita Bapak Ibu sekalian ada yang mewiridkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Baguskah itu? Bagus. Tapi jangan dalam beribadah ini Bapak Ibu sekalian tidak diharapkan besarnya atau banyaknya yang kita baca. Bukan itu patokannya. Tapi apa? Dawam. Dawam artinya apa? Yang kekal, yang berkelanjutan. Jadi kalau kita mau baca Quran, bacalah secara berkelanjutan. Tidak usah panjang-panjang. Al-Fatihah udah cukup. Atau kalau mau tidur, bacalah tasbih, baca tahmid, baca takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi terkadang kita ini keliru. Beramal itu menurut waktunya. Kalau sedang tenang-tenang hidupnya, tidak ada beban pikirannya, maka banyak bacaannya. Nah, kalau sedang sibuk dia lupa, tidak begitu. Harus dawam dia. Sedikit pun, tapi dawam. Karena itulah amal yang paling tinggi nilai, dawam. Mengapa dawam ini? Karena Allah mengajari kita untuk disiplin. Jangan sampai terputus kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, coba di antara kita ini yang sudah mengamalkan salat tahajud 2 rakaat, salat witir 3 rakaat yang kita kerjakan setiap jam 2 malam.
Pertanyaannya sekalian, kalau kita sudah wiridkan itu, maka jam 2 itu kita nggak bisa tidur lagi, pasti akan bangun. Dan kalau kita kerjakan secara rutin, itu akan membuat kita ini tenang. Siapa orang yang memperbanyak baca sholatul lail, maka orang tersebut akan dilapangkan Allah berkahnya, dilapangkan Allah rezekinya. Karena apa? Itu merupakan bagian dari tanda orang bertakwa. Pada surah At-Talaq Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan mereka. Dan Allah memberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Kalau kita yakin Bapak Ibu dengan ayat itu, maka mengapalah kita lagi, maka saudara kita masih ada yang suka ke dukun, Pak? Mengapa kita suka ke dukun? Mengapa teman-teman kita suka ikut pada tukang tenung ini? Padahal Allah sudah janjikan. Kuncinya di mana? Kuncinya takillah, bertakwa pada Allah. Bagaimana cara bertakwa itu? Bertakwa itu adalah intinya adalah apa? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah, sedikit pun tidak ada keberatan dalam hatinya melaksanakan perintah Allah. Dia muncul dengan rasa kesadaran yang tinggi, gembira melaksanakan sholat itu, gembira melaksanakan takwa itu, apalagi wajtinabu nawahi, dan berusaha menjauhi segala larangannya. Jadi siapa orang yang berjanji pada dirinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Apa kesulitan, Bapak? Rezeki, tolong. Rumah tangga yang kacau balau, kembali kepada Allah. Kesehatan yang terganggu, kembali kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memiliki takwa ini, apa artinya? Apa untungnya? Untungnya adalah bahwa kita yakin segala apa yang kita terima sekarang ini semuanya ada hikmahnya. Kesulitan yang kita peroleh ada hikmahnya. Penyakit yang kita dapatkan ada hikmahnya. Begitulah Allah memberikan janji kepada kita, dan demikianlah kekuatan kita dalam rangka melaksanakannya. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, maka saya ingin ingatkan kepada kita, janganlah kita menganggap hanya Ramadan itu yang beramal itu. Tetapi di sini dimulai di Sya'ban ini kita sudah mulai. Maka ada namanya nisfu Sya'ban kan? Nisfu Sya'ban apa? Itu satu amalan di mana kita akan beramal. Sementara kalau sholatnya itu boleh, Pak. Sholatnya itu ada yang mengatakan berjamaah, ada yang mengatakan lebih bagus sendiri-sendiri. Jadi bukan merupakan ketentuan harus berjamaah itu kalau sholat nisfu Sya'ban. Yang penting sholat pada pertengahan Sya'ban. Ini sekarang tanggal 10 kalau salah hari ini ya. Tanggal berapa nisfu Sya'ban, Pak Nizam? Malam Rabu ini ya, malam Rabu ini. Malam Rabu ini kalau kita sholat berjamaah silakan, mau sholat sendiri-sendiri silakan. Karena apa? Karena ini merupakan amal suasana atau amal yang sangat tinggi nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu selama Sya'ban ini dia puasanya penuh 30 hari. Itu Rasulullah 30 hari. Tapi ada yang mengatakan tidak, berkelang-kelang. Ya. Jadi karena itu maka harapannya di nisfu Sya'ban ini kita melaksanakan amal ini, insya Allah kita akan masuk kepada orang bertakwa. Dan tadi kata Allah apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Barangkali inilah sebagai pengantar kita. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, kita bicarakan.
Silakan untuk kita perdalam dan insya Allah kita nanti sampai jam 10. Demikian, silakan.